Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Kali ini kami akan menjelaskan tentang LPDP dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Tujuannya, dengan menonton video ini, teman-teman dapat memahami tentang LPDP yang akan membantu teman-teman dalam menulis esai, personal statement, dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan pada saat mendaftar LPDP. Setelah kami teliti lagi, personal statement, esai, saat ini diubah oleh LPDP menjadi esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia yang terdiri dari 1.500 sampai 2.000 kata. Dengan mengetahui visi misi LPDP, teman-teman juga akan dapat menyelaraskan visi misi teman-teman dengan LPDP nantinya. Dan ini akan sangat penting bagi teman-teman dalam meningkatkan kualitas esai yang akan teman-teman buat dan disubmit pada saat mendaftar dan seleksi administrasi. Oleh karena itu, pastikan diri teman-teman menyimak hingga akhir sehingga mendapatkan keseluruhan insight dari video ini. Langsung saja kita bahas. Apa itu LPDP? LPDP atau Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan merupakan unit kerja non-eselon di Kementerian Keuangan. LPDP mempraktikkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan mengelola dana abadi pendidikan atau DAP sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan. LPDP memiliki visi menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Nah, teman-teman, poin penting yang kita highlight di sini adalah menyiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Dengan demikian, teman-teman dapat mendalami dan merefleksikan ke diri teman-teman untuk dituangkan dalam bentuk esai nantinya. Tentu saja, esai dari teman-teman sebaiknya harus selaras dengan visi dari LPDP. Sejarah LPDP. Sejarah pembentukan LPDP dimulai pada tahun 2010 yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan atau APBNP tahun 2010. Saat itu, pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati sebagian dana yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan dalam APBNP digunakan sebagai dana pengembang pendidikan nasional atau DPPN. Dana tersebut dikelola dalam bentuk dana abadi oleh Badan Layanan Umum. Dasar pembentukan kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa sekurang-kurangnya 20% anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan untuk fungsi pendidikan. Singkatnya, pada tahun 2021, LPDP diberi mandat untuk mengelola wakaf selain DPPN yaitu Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Pendidikan Tinggi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Bidang Pendidikan. Dana abadi di bidang pendidikan dilakukan oleh LPDP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, Kementerian Agama, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dari mana sumber dana LPDP? Sumber dana LPDP dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sumber utama pemerintah untuk pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan dengan tujuan mengembangkan pendidikan nasional, penelitian, kebudayaan, dan pendidikan tinggi. Kedua, pendapatan investasi. Pendapatan yang diperoleh dari pengembangan dana abadi di bidang pendidikan melalui investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pada surat berharga dan non-surat berharga di dalam dan di luar negeri. Ketiga, sumber sah lainnya. Sumber dana LPDP yang ketiga yaitu sumber sah lainnya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat berupa hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, pendapatan dari alih teknologi hasil penelitian, royalti atas hak paten,
dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan atau sumber lainnya. Beasiswa LPDP. Nah, beasiswa LPDP merupakan beasiswa bergengsi dan salah satu yang paling banyak diburu oleh pencari beasiswa. Beasiswa LPDP mencakup beasiswa dalam dan luar negeri. Beasiswa LPDP juga membiayai full pendidikan untuk S2 dan S3. Kapan timeline LPDP 2023? Nah, LPDP pada tahun 2023 dibuka 2 gelombang atau 2 tahap pendaftaran. Teman-teman dapat lihat ini merupakan jadwal pada gelombang 1 tahun 2023. Nah, ini merupakan jadwal pada gelombang kedua. Dari sini kita ketahui bahwasanya pembukaan pendaftaran terdekat yaitu pada gelombang kedua tanggal 9 Juni sampai 9 Juli 2023. Yang artinya sejak video ini dibuat, teman-teman masih punya waktu kurang lebih 1 bulan untuk mempersiapkan diri dan semua persiapan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar LPDP. Kami sarankan jangan sampai mepet waktu untuk mempersiapkannya, apalagi menyangkut administrasi yang berurusan dengan pihak lain. Maka sejak saat ini teman-teman sudah harus mulai mempersiapkannya. Lantas, apa saja yang harus disiapkan untuk tes administrasi? Pada dasarnya, berkas yang harus dipersiapkan pada saat tes administrasi cukup banyak ya teman-teman. Namun, menurut pengalaman kami, syarat yang sangat penting dipikirkan sejak saat ini adalah esai. Dan di waktu kami mendaftar, ada juga personal statement yang saat ini telah digabungkan menjadi satu esai saja. Kemudian, sertifikat TOEFL atau IELTS dan surat rekomendasi. Hal ini dikarenakan butuh waktu yang cukup lama untuk membuat esai, kemudian mendapatkan sertifikat TOEFL yang kurang lebih memakan waktu 1,5 bulan. Dan untuk surat rekomendasi sendiri, kami meng-highlight ini karena kita berurusan dengan orang lain, sehingga kita tidak tahu persis kapan dan bagaimana orang tersebut menyelesaikan surat rekomendasi yang kita butuhkan. Oke teman-teman, di video-video selanjutnya, kami akan bahas secara lebih detail tentang seleksi administrasi. Kita akan coba bantu teman-teman mempersiapkan persyaratannya. Apa saja yang menjadi tahap seleksi beasiswa LPDP? Proses seleksi beasiswa LPDP terbagi menjadi 3, yaitu seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi. Nah, bagi pendaftar program beasiswa yang sudah mengunggah LOA unconditional dan telah diakui LPDP pada saat seleksi administrasi dapat melanjutkan ke tahap seleksi substansi tanpa harus mengikuti seleksi bakat skolastik. Nah, tentang LOA sendiri akan kami bahas secara lebih detail pada video selanjutnya. Agar lebih semangat dalam memperjuangkan beasiswa LPDP, kami berikan bocoran apa saja benefit dari beasiswa LPDP. Nah, benefitnya yaitu pertama, biaya pendidikan yang terdiri dari biaya pendaftaran. Nah, pihak LPDP akan mengganti semua uang pendaftaran teman-teman pada saat mendaftar ke universitas tempat teman-teman melanjutkan studi. Kemudian, biaya SPP atau tuition fee. Ini merupakan biaya UKT termasuk juga matrikulasi ya teman-teman, sehingga tidak perlu lagi khawatir untuk mengeluarkan uang SPP dan matrikulasi yang relatif besar. Kemudian ada tunjangan buku. Tunjangan buku akan diberikan berbeda di setiap jenjangnya. Misalnya, saya yang mengambil master degree dengan maksimal 24 bulan akan diberikan uang buku sebanyak 2 kali. Masing-masing berjumlah 10 juta untuk 1 kali periode pencairan. Ini merupakan jumlah yang cukup besar, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia, baik selama pendidikan maupun nanti pasca pendidikan. Kemudian, biaya penelitian tesis atau disertasi. Untuk biaya penelitian tesis maupun disertasi juga berbeda-beda di setiap jenjangnya, baik di dalam maupun luar negeri. Nah, ini merupakan jumlah besaran dana untuk penelitian tesis atau disertasi teman-teman jika nanti terpilih menjadi awardee LPDP. Benefit selanjutnya adalah biaya seminar internasional. Ini merupakan dana bantuan seminar internasional yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat kegiatan sebagai pembicara dalam seminar internasional selama masa studi.
Benefit selanjutnya, biaya publikasi jurnal internasional. Ini merupakan dana bantuan untuk publikasi jurnal internasional yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti oleh penerima beasiswa selama masa studinya. Dana bantuan publikasi ini dibayarkan secara lamsam dan diberikan maksimal 1 kali selama masa studi bagi program magister dan dokter spesialis, serta maksimal 2 kali selama masa studi bagi program doktor. Untuk jurnal internasional kategori Q1, dana bantuannya adalah sebanyak 25 juta, sedangkan untuk Q2 akan diberikan sebanyak 15 juta. Selain biaya pendidikan, LPDP juga akan memberikan biaya pendukung yang terdiri dari dana transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, dan biaya keadaan darurat. Kemudian, untuk yang mengambil program doktor, juga diberikan tunjangan keluarga. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Demikian video kali ini, kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.